Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status, maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Contoh kenakalan remaja yaitu merokok, pergaulan bebas, minum minuman keras, balap liar, tawuran antar pelajar, bolos sekolah, narkoba, pencurian, dan lain sebagainya. Menurut Suna Wiryati tahun 1985, kenakalan remaja dibagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, kenakalan biasa, seperti berkelahi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, dan lain sebagainya. Yang kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin. Yang ketiga, kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan obat terlarang, seks bebas, dan pencurian. Kenakalan remaja umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, kenakalan, yaitu kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum dan ditangani dengan sistem peradilan anak. Yang kedua, perilaku kriminal, yaitu kejahatan yang ditangani oleh peradilan pidana. Yang ketiga, pelanggaran status, yaitu pelanggaran yang termasuk pelanggaran ringan, contohnya bolos sekolah. Faktor penyebab kenakalan remaja terbagi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, krisis identitas. Krisis identitas ini tidak lain terjadi karena di umur remaja, anak akan mengalami perasaan untuk mendapatkan pengakuan di lingkungannya, serta adanya identitas peran yang mulai dijalankan. Biasanya, ketika kedua hal ini tidak dapat dicapai oleh anak, maka terdapat kecenderungan anak untuk melakukan pelanggaran norma. Tindakan melanggar ini tentu saja mengarah pada kenakalan remaja. Faktor yang kedua yaitu kontrol diri yang lemah. Anak dengan kemampuan kontrol diri yang lemah biasanya tidak dapat membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan tidak di masyarakat, sehingga anak akan berpotensi melakukan tindakan melanggar norma atau perilaku buruk. Bahkan, meskipun anak sudah dapat membedakan 2 tingkah laku tersebut, tetap bisa melakukan kenakalan remaja ketika anak tidak dapat mengembangkan kontrol diri dengan baik. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, kurang perhatian dan kasih sayang. Dalam hal ini, keluarga memang menjadi lingkungan pendidikan utama dan paling pertama untuk mendidik anak menjadi orang yang berperilaku baik di masyarakat. Sehingga di sini, anak memerlukan pendamping dan dukungan yang baik dari orang tua dan keluarga. Sebaliknya, anak dengan kondisi broken home, keluarga yang berantakan akibat salah satu orang tua meninggal, ekonomi keluarga yang sulit, serta konflik keras dapat mempengaruhi baik buruknya sikap dan perilaku anak. Yang kedua, kurangnya pemahaman agama. Dalam hal ini, orang tua perlu memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak sendiri. Sebab melalui pendidikan agama, anak bisa mendapatkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu, anak mengerti hal-hal apa saja yang mempunyai nilai kebaikan serta yang bersifat merusak dan perlu dihindari. Jika pendidikan agama tidak ditanamkan sesuai ini, maka kesulitan dalam menjalankan peranan di masyarakat. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sekitar. Di sini, teman sepermainan atau sebaya memberikan peranan penting bagi setiap remaja yang sedang berkembang. Seorang anak yang berada pada lingkungan pertemanan buruk, maka akan mendapat banyak pengaruh perilaku buruk. Sebaliknya, anak dengan lingkungan pertemanan baik dan suportif tentu dapat saling membantu dan memberikan pengaruh baik satu dengan yang lain. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian setiap orang tua. Yang keempat, keluarga tidak harmonis. Hal ini disebabkan karena orang tua yang sering bertengkar hingga tindakan KDRT yang dapat menyebabkan remaja melakukan berbagai perilaku nakal untuk mencari perhatian. Saat keluarga tidak harmonis,
sudah tentu komunikasi antar orang tua dan anak menjadi tidak baik. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja yang paling banyak ditemui. Remaja menjadi tidak terbuka kepada orang tua mengenai masalah yang terjadi padanya karena orang tua sibuk bertengkar dan tidak mempedulikan anak. Hal inilah yang mengakibatkan remaja mencari tempat di luar rumah untuk bernaung dan menunjukkan kenakalannya. Yang kelima, terbiasa dimanja dan dididik terlalu keras. Sebaliknya, membajakan remaja ternyata juga menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja. Namun, hal ini sering tidak disadari oleh orang tua. Anak-anak yang terbiasa dimanjakan dari kecil akan merasa keinginannya wajib dipenuhi sampai ia beranjak remaja. Dengan begitu, ia akan bertindak semaunya. Sebaiknya, orang tua tetap melakukan edukasi dan bimbingan anak sebaik mungkin dan tidak terlalu memanjakan. Namun mendidik anak terlalu keras juga tidak baik dilakukan karena merupakan salah satu faktor penyebab kenakalan remaja juga. Sebagian orang tua memberikan pendidikan yang keras pada anak dengan harapan anak akan tumbuh seperti yang diharapkan. Padahal melakukan ini dapat membuat anak merasa tertekan dan menjadi pemicu anak memberontak dan melakukan kenakalan remaja. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang kekurangan dapat membuat anak remaja bertindak nakal dan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian. Banyaknya keinginan seorang remaja dapat membuat nekatnya memenuhi keinginan tersebut dengan jalan apapun. Namun tidak hanya kekurangan ekonomi yang menjadi faktor penyebab kenakalan remaja. Remaja dengan kelebihan ekonomi juga dapat berbuat kenakalan. Hal ini disebabkan oleh faktor dimanja seperti yang telah disebutkan sebelumnya, membuat remaja menjadi cenderung berbuat semaunya. Selanjutnya, cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, memberi arahan mengenai bahaya pergaulan bebas. Yang kedua, menjalin komunikasi efektif antara anak dan orang tua. Yang ketiga, tidak bersikap keras tetapi tegas. Yang keempat, mendukung hobi positif anak. Yang kelima, mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. Yang keenam, menguatkan karakter positif anak. Yang ketujuh, menanamkan norma agama dan sosial. Yang kedelapan, ajarkan anak tanggung jawab dan siap menerima konsekuensi.